Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas 3A yang beranggotakan Jujun Mulyana dengan NPM 191063105144, Safira Diah Pratiwi dengan NPM 191063105105, dan Tasya Leda Rianto dengan NPM 191063105109 akan menjelaskan tentang integral untuk memenuhi tugas Kapita Selekta Matematika Geometri. Integral yang akan kita bahas dibagi menjadi 3. Yang pertama ada konsepan integral tak tentu sebagai kebalikan dari turunan fungsi. Yang kedua ada notasi integral. Dan yang ketiga ada sifat dasar integral. Pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep integral tak tentu sebagai kebalikan dari turunan fungsi. Perhatikan tabel berikut. Di dalam tabel tersebut ada fungsi fx dan turunannya f aksen x. Fx x kuadrat, f aksen x 2x. Fx x kuadrat plus 1, f aksen x 2x. Dan fx x kuadrat min 5, f aksen x 2x. Jadi fx x kuadrat plus konstanta, f aksen x-nya adalah 2x. Proses menentukan fungsi x kuadrat menjadi turunan adalah 2x. Ini adalah proses menurunkan fungsi. Dan sebaliknya, jika diketahui f aksen x, lalu kita akan menentukan fungsi asal fx. Inilah yang disebut dengan proses mencari anti turunan, atau yang akan kita kenal dengan konsep integral. Jika suatu fungsi fx yang mempunyai sifat f aksen x dan fx, maka fungsi fx dikatakan sebagai anti turunan dari fungsi fx. Maka integral fx dx sama dengan fx plus konstanta. Yang pertama ada aturan fungsi konstan. Jika suatu fungsi konstan fx sama dengan k, maka integral dari fungsi konstan adalah integral k dx sama dengan kx plus c, dengan nilai k dan c adalah konstan. Contoh, berapa nilai dari integral 10 dx? Karena integral k dx sama dengan kx plus c, maka integral 10 dx sama dengan 10x plus c. Yang kedua ada aturan fungsi pangkat. Fungsi pangkat adalah fungsi dengan bentuk fx sama dengan x pangkat n, maka integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c, di mana n tidak sama dengan 1. N adalah bilangan rasional dan c adalah konstanta. Contohnya, yang pertama ada integral 2x pangkat 2 dx sama dengan 2x pangkat 2 plus 1 per 2 plus 1 plus c sama dengan 2 per 3x pangkat 3 plus c. Yang kedua ada integral 5x pangkat 3 plus 2x dx sama dengan 5x pangkat 3 plus 1 per 3 plus 1 plus 2x pangkat 2 per 1 plus 1 plus c sama dengan 5 per 4x pangkat 4 plus x pangkat 2 plus c. Yang ketiga ada integral 6x pangkat 4 plus 2 per x pangkat 2 dx sama dengan integral 6x pangkat 4 plus 2x min 2 dx sama dengan 6 per 4 plus 1 x pangkat 4 plus 1 plus 2 per min 2 plus 1 x pangkat min 2 plus 1 plus c sama dengan 6 per 5 x pangkat 5 plus 2 min 1 x pangkat min 1 plus c. Saya Tasya Leda Rianto dengan NPM 191063105109 akan menjelaskan tentang notasi integral.
Nah, notasi integral ini kan sering juga disebut dengan notasi Leibniz ya. Maka notasi integral ini disebut sebagai tanda integral dx yang menyatakan suatu variabel integral. Nah, variabel integral ini apa sih? Variabel integral itu merupakan suatu patokan dalam proses pengintegralan. Dimisalkan, pada sebuah fungsi yang mengandung variabel x, maka integral dari fungsi itu umumnya memiliki notasi dx. Sedangkan untuk fungsi yang mengandung variabel y, maka umumnya dinyatakan dengan notasi dy. Tergantung tujuan integralnya. Nah, di sini ada dua integral nih, yaitu ada integral tentu dengan adanya batas-batas yang dimilikinya dan memudahkan dalam pengerjaan. Dalam pengerjaannya ini terdapat substitusi, nanti ada nilai si A dan B-nya. Kemudian ada notasi integral tak tentu. Nah, di sini itu pada notasi integral tak tentu ini terdapat integral fx plus dx sama dengan fx plus c, di mana c ini merupakan suatu konstanta. Nah, tadi untuk notasi integral tentu itu terdapat integral a sampai b fx dx sama dengan fb min fa, dengan a dan b sebagai nilai batas-batasnya. Kemudian itu ada sifat-sifat dasar integral. Sifat-sifat dasar integral ini ada 6. Nah, untuk yang pertama, sebelum masuk, kita ini menggunakan sifat-sifat integral ini biasanya untuk integral tentu. Kenapa? Karena dibutuhkan batasan-batasan seperti ini. Nah, ya kan? Oleh karena itu, kita menggunakan integral tentu. Di sini masuk ke sifat-sifat pertamanya, yaitu ada integral a sampai a fx dx sama dengan 0. Contoh bentuknya seperti ini. Ada integral 1 sampai 1 x pangkat 5 tambah 2x min 1 dx. Di sini menjelaskan bahwa pada integral ini memiliki batasan angka 1. Nilai batasannya 1. Kemudian untuk sifat-sifat integral yang kedua itu ada integral a sampai b fx dx sama dengan negatif integral b sampai a fx dx, di mana yang membedakan ini ada negatifnya dan batasan ini dibalik. Yang tadinya a sama b jadinya b sama a. Nah, kemudian ada bentuknya nih. Ada integral 1 sampai 5 x pangkat 5 ditambah 2x min 1 dx sama dengan negatif 1. Integral 5 sampai 1 x pangkat 5 tambah 2x minus 1 dx. Nah, ini kayak tadi, karena dia menggunakan negatif, maka batasannya ini harus dibalik. Yang tadinya 5 di atas harus di bawah. Kemudian yang tadinya satunya di bawah jadi di atas. Seperti itu. Kemudian untuk sifat yang ketiga itu ada integral a sampai b k fx dx sama dengan k dikalikan dengan integral a sampai b fx dx. K yang tadinya di dalam integral itu dapat dikeluarkan, jadi di luar integral. Kita lihat bentuknya. Di sini ada integral 1 sampai 5 dikali 3 dikali x pangkat 2 minus 1 dx sama dengan 3 dikali integral 1 sampai 5 x pangkat 2 min 1 dx. Nih, lihat kan, 3-nya itu bisa berpindah tempat gitu karena sifat ini. Next, ada yang keempat itu integral a sampai b fx plus minus gx dx sama dengan integral a sampai b fx dx plus minus integral a sampai b gx dx, di mana di sini tuh ada dua fungsi. Dua fungsi ini kemudian dapat dipecah menjadi seperti ini. Kita lihat ke bentuknya.
Yang pertama itu untuk yang penjumlahan. Integral 1 sampai 5 X pangkat 3 ditambah 2X dx. X pangkat 3-nya ini tadi berlaku sebagai fx dan 2x-nya ini berlaku sebagai gx. Kemudian kita lihat lagi ke rumusnya. Integral a sampai b fx dx, maka kita tulis di sini ada integral 1 sampai 5 X pangkat 3 dx ditambahkan dengan integral a sampai b gx dx, yaitu ada integral 1 sampai 5 2x dx. Begitupun juga dengan pengurangannya ya. Di sini ada integral 1 sampai 5 X pangkat 3 dikurangi dengan 2x dx sama dengan integral 1 sampai 5 X pangkat 3 dx dikurangi dengan integral 1 sampai 5 2x dx. Kita lanjutkan ke sifat integral yang nomor 5, yaitu integral a sampai dengan c dari fx dx, yaitu bisa kita jabarkan menjadi integral a sampai dengan b fx dx plus integral b sampai dengan c fx dx dengan catatan a kurang dari b kurang dari c. Misalkan contoh soal yaitu ada integral 1 sampai dengan 9 dari x pangkat 3 plus 3x dx. Kita jabarkan menjadi yaitu integral 1 sampai dengan 5 x pangkat 3 plus 3x plus integral 5 sampai dengan 9 dari x pangkat 3 plus 3x dx. Di sini kita menjadi dua bagian integral, yaitu dimana a-nya itu 1, b-nya 5 dan c-nya 9. Dan yang keenam, sifat yang keenam yaitu yang pertama, jika ada fx besar dari sama dengan 0 dalam integral x besar dari sama dengan a kurang dari sama dengan b, maka integral a sampai dengan b fx dx besar dari sama dengan 0. Dan yang kedua yaitu jika fx kurang dari sama dengan 0 dalam integral x besar dari sama dengan a kurang dari sama dengan b, maka integral a sampai dengan b fx dx kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya masuk ke pembahasan soal. Yang pertama yaitu hitunglah integral dari 12x kuadrat min 4x plus 1 dx. Yang pertama yaitu kita terapkan aturan dasar integral, di mana jika ada integral x pangkat n dx yaitu sama dengan x pangkat n ditambah 1 per n ditambah 1 plus c, dengan catatan n tidak boleh sama dengan min 1. Maka kita peroleh dari aturan dasar integral tersebut dimasukkan ke dalam soalnya, yaitu integral 12x pangkat 2 min 4x plus 1 dx, yaitu sama dengan 12 per 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 min 4 per 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 plus 1x plus c. Maka kita dapat 12 per 3 yaitu 4, jadinya 4x pangkat 3 diambil 4 per 2 yaitu 2, jadinya 2x pangkat 2 plus 1x yaitu x plus c. Dan yang kedua yaitu contoh soalnya, dimana ada integral min 2 sampai dengan 1 dari min 3x pangkat 2 plus 5x plus 2 dx. Di situ ada kesalahan, terdapat x pangkat 3, tapi di bawahnya x pangkat 3-nya kita enggak masukin, itu ada kesalahan. Yang pertama yang kita harus lakukan yaitu mengintegralkan dari fungsi 3x pangkat 2 plus 5x plus 2 menjadi seperti di bawah ini, yaitu 3 per 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 plus 5 per 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 plus
2x, maka hasilnya x pangkat 3 plus 5 per 2 x pangkat 2 plus 2x. Kemudian kita substitusikan nilai batas atas dan bawah ke dalam fungsi tersebut, lalu mengurangkannya menjadi seperti berikut. Yang pertama yaitu batas atasnya yaitu 1, maka dalam kurung 1 pangkat 3 plus 5 per 2 1 pangkat 2 plus 2 kali 1 diambil dalam kurung min 2 pangkat 3 plus 5 per 2 kali min 2 pangkat 2 plus 2 kali min 2, yaitu sama dengan 1 plus 5 per 2 plus 1 plus 2 min dalam kurung min 8 diambil 10 diambil 4, yaitu 5 1 per 2 diambil dalam kurung min 22 sama dengan 5 1 per 2 ditambah 2 per 2, yaitu hasilnya 27 1 per 2. Maka hasil dari integral tersebut yaitu 27,5. Nah, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari materi yang telah disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.